Baik, lanjut part ketiga. Nah, di part ketiga ini untuk minggu keempat kita akan mempelajari tentang standar pelayanan. Ya, jadi standar yang dimaksud dengan standar ini adalah ukuran, ya, di mana ukuran yang dimaksud itu adalah ukuran terkait dengan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Setiap tujuan ini harus memiliki tolak ukur yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah kinerjanya telah berjalan baik atau tidak. Standar menunjukkan ukuran penyelesaian tugas, pencapaian tujuan, dan indikator bahwa kinerja dilakukan sesuai dengan standar yang ditentukan. Standar dalam pelayanan publik merupakan indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Standar ini bisa mengatur beberapa aspek, misalnya input, proses, dan output. Jadi untuk mengukur suatu keberhasilan itu untuk harus dipenuhi beberapa kriteria-kriteria untuk melihat apakah kinerjanya telah berjalan dengan baik atau tidak, dimulai dari mengukur ya atau mengatur aspek-aspek dari segi input, proses, dan output. Untuk mencapai tujuan pelayanan yang baik, setiap instansi atau aparatur pemerintah harus berpegang pada standar tertinggi. SOP pelayanan dan maklumat pelayanan memuat standar pelayanan yang menjadi landasan bagi aparatur kinerja pelayanan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Media utama dalam sebuah perusahaan adalah standar operasional prosedur atau SOP atau prosedur kerja. Di mana SOP prosedur kerja ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dalam menjalankan semua elemen operasinya. Tentunya organisasi harus diukur kinerjanya sebagai pagar dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagai komponen yang paling krusial, SOP dituntut untuk memberikan proses kerja yang maksimal bagi siapa saja yang menerima output. SOP dalam organisasi akan meningkatkan pelayanan publik yang dilaksanakan. Jadi, lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa SOP ini merupakan komponen yang paling penting untuk menentukan jenis pengelolaan pelayanan yang dilakukan dan disampaikan kepada penerima layanan. SOP mengatur jalannya proses pelayanan sesuai dengan harapan organisasi. SOP memberikan ruang yang ditentukan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SOP pada prinsipnya tidak membatasi kemampuan aparat dalam melakukan pelayanan, melainkan memberikan kemudahan dan kenyamanan selama bekerja. Jadi SOP ini hadir bukan untuk membatasi ya, tapi memberikan kemudahan dalam artian SOP ini memastikan bahwa semua kegiatan yang ada dalam organisasi ini berjalan dengan baik. Penerima dan pemberi layanan ini menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan penerima ini mendapatkan haknya dengan baik, ya. Kemudian hal yang sama berlaku bagi mereka yang menerima layanan. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan khusus pada pelayanan di sektor publik. Jadi semua dianggap sama, tidak ada yang khusus, tidak ada yang spesial. Semua masyarakat berhak mendapatkan layanan yang setara. Bahkan penerima layanan juga harus mengikuti SOP agar sistem yang dikembangkan dalam perusahaan dapat berfungsi dengan baik dan profesional. Hal ini akan berdampak pada pemberian pelayanan publik yang baik dan optimal. Jadi bukan hanya pemberi layanan yang mengikuti SOP berdasarkan yang ditentukan oleh perusahaan, tetapi penerima layanan juga harus mengikuti SOP agar kinerja dari organisasi tersebut berjalan dan berfungsi dengan baik sesuai sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Tata kerja mengatur perjalanannya
proses pelayanan secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam instansi lain yang dalam pengendaliannya dituangkan dalam SOP. Jadi segala bentuk kerja ya secara sistem dan secara terintegrasi dengan instansi lain perlu dituangkan dalam SOP, karena ini akan menentukan seperti apa kegiatan-kegiatan tersebut, kerjasama tersebut dilaksanakan, sehingga mudah untuk mengukur apakah kinerja tersebut atau kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Secara internal, tata kerja juga mengatur standar operasi penyedia pelayanan terpadu sehingga pola kerjasama yang solid dapat terjalin. Setiap karyawan dalam organisasi tidak hanya memahami tugas dan fungsinya sendiri, tetapi juga memahami tugas dan fungsi utama rekan-rekannya agar dapat berkolaborasi dan memberikan layanan yang efektif dan profesional. Dengan demikian, pola kerja organisasi memegang peranan penting dalam unsur pelayanan publik. Selain SOP atau tata kerja organisasi, standar pelayanan merupakan komponen penting dari pelayanan publik. Kualitas pelayanan yang ditawarkan berdampak pada optimalisasi pelayanan publik. Standar layanan atau standar pelayanan menurut LAN meliputi standar waktu penyelesaian, standar biaya, standar persyaratan, prosedur, dan dasar hukum pelayanan. Nah, ini beberapa penjelasan yang saya tampilkan di sini, juga saya tampilkan di modul ya. Jadi Anda bisa membaca di video, melihat di video, menyaksikan di video, dan juga bisa membaca lengkapnya di modul. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 standar pelayanan menurut LAN. Yang pertama, waktu penyelesaian dalam pemberian layanan. Ini terkait dengan kecepatan waktu layanan yang diberikan, di mana semakin banyak tuntutan manusia dalam bidang pelayanan publik, maka semakin besar pula pentingnya waktu pelayanan dalam pemberian pelayanan. Tingkat kecepatan pelayanan memiliki dampak yang menguntungkan pada persepsi masyarakat terhadap penyedia layanan tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan harus terstandarisasi. Penerima layanan akan mendapatkan keuntungan dari standar waktu pelayanan karena mereka akan lebih mudah dan nyaman. Kemudian berikutnya, standar pelayanan dalam hal biaya. Jadi tentunya perlu juga diatur dalam tatanan pelayanan publik terkait dengan standar biaya menjadi acuan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Ini menghindari adanya pungli-pungli dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jika SOP ya atau standar pelayanan terkait dengan biaya ini ditetapkan untuk mengakses suatu layanan. Kemudian fokus dan harapan penerima layanan. Mendapatkan harga yang murah, namun standarisasi biaya yang mahal dalam pemberian layanan tidak mutlak. Efektivitas biaya pelayanan publik yang mahal harus sebanding dengan profesionalisme dari aparaturnya. Jadi efektivitas biaya pelayanan publik ya yang dianggap mahal itu karena dibiayai dari APBN atau APBD, ini harus sebanding dengan profesionalisme dari aparaturnya. Akan tetapi meskipun biaya rendah dan gratis, pelayanan publik harus diberikan dengan baik. Ada banyak kasus tentang pelayanan yang buruk sebagai akibat dari pembiayaan murah dan atau tanpa biaya. Oleh sebab itu, posisi pemimpin sangat penting untuk meningkatkan kompetensi komponen optimalisasi layanan itu sendiri. Jadi, walaupun akses layanan publik itu murah dan gratis, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan akses yang sama untuk menerima sebuah layanan. Kemudian berikutnya, standar persyaratan dan prosedur pelayanan menjadi penentu diberikannya pelayanan. Jika syarat lengkap dan memenuhi, kemudian prosedurnya dijalankan secara baik dan sesuai ketentuan, akan dapat mempermudah dan menerima
dalam menerima layanan. Kecenderungan istilah lewat belakang dalam penerima layanan sudah harus dihindari. Hal itu akan merusak sistem yang dibangun dalam organisasi, di mana rusaknya sistem dalam memberlakukan sistem yang tidak baik akan memperburuk pelayanan dan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nah, kemudian persyaratan dan prosedur pelayanan menjadi alur diberikannya pelayanan yang baik. Keluhan layanan profesional disediakan oleh persyaratan standar yang baik dan prosedur yang teratur. Pengaturan ini berfungsi sebagai model bagi pengguna layanan untuk diikuti dan dipatuhi, memastikan bahwa penyampaian layanan berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir, dasar hukum dan dalam pemberian layanan publik. Nah, ini juga menjadi penting sebagai pengetahuan masyarakat. Pada intinya, dasar hukum pelayanan minimal harus mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat. Masyarakat harus mengetahui informasi-informasi terkait dengan dasar hukum dalam pemberian layanan publik, sehingga masyarakat bisa memastikan hak dan kewajibannya terlaksana dengan baik. Orang yang memahami dasar hukum pelayanan publik akan dapat menerima pelayanan secara lebih tertib, sistematis, dan patuh. Hal ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dan pemerintah yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Ya, kemudian ini beberapa penjelasan terkait standar pelayanan menurut LAN. Beberapa teori, ya, beberapa ahli juga menambahkan atau memiliki pendapat yang sama tentang ini, namun contoh yang saya ambil adalah standar pelayanan menurut LAN. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, seluruh penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Ya, jadi Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini begitu tegas, ya, mewajibkan bagi penyedia layanan untuk menerapkan standar pelayanan. Ya. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ya. Kemudian di tabel ini, ya, ini dalam tabel ini Permenpan dan RB Nomor 36 2012 menguraikan standar pelayanan yang mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Jadi dalam Permenpan ini ada 14, ya, standar pelayanan mencakup komponen-komponen tersebut. Yang pertama, dasar hukumnya seperti apa, persyaratannya, sistem mekanisme prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya tarif, produk pelayanan, sarana prasarana dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana. Jadi sangat lengkap, ya, menurut Permenpan dan RB ini nomor 36 ini sangat lengkap terkait dengan seperti apa komponen-komponen dalam standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan standar tolak ukur yang harus diikuti oleh penyedia dan atau penerima pelayanan penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, standar pelayanan yang telah disusun dan diterapkan oleh unit pelayanan publik harus dipublikasikan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik, sehingga semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan memiliki gambaran yang jelas tentang keadaan lokasi, mekanisme, prosedur, waktu, biaya, dan hal-hal lain yang disediakan oleh unit pelayanan. Dengan dipublikasikannya standar pelayanan, masyarakat bisa memahami tentang
baik dan buruknya pelayanan yang diberikan. Apabila pelayanan tidak memenuhi standar pelayanan yang ditentukan, masyarakat berhak mengajukan protes dan melaporkan unit pelayanan publik bersangkutan kepada unit pengawasan atau unit pelayanan pengaduan. Sebelum mempublikasikan standar layanan, penyedia atau penyelenggara pelayanan publik juga harus membuat maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang mencakup semua informasi tentang kewajiban dan janji dalam standar pelayanan. Nah, hal tersebut dapat memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat jika unit layanan tidak menawarkan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku saat ini. Baik, untuk penutupnya, pelayanan publik yang baik merupakan tolak ukur bagi hubungan organisasi publik dan masyarakat. Pelayanan publik berkaitan dengan harapan yang muncul dari masyarakat yang menciptakan kepuasan dalam kesuksesan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Melalui pelayanan yang diberikan, kebutuhan yang diinginkan publik dapat dipenuhi. Ya. Kemudian oleh sebab itu pelayanan publik memiliki karakteristik tersendiri dalam lingkup pelayanan yang digunakan untuk mengenali seperti apa pelayanan seharusnya disampaikan. Untuk mendukung hal tersebut, maka disusun mekanisme dan standar pelayanan yang menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pelayanan yang bertujuan untuk meminimalisir kendala dan kekurangan selama melakukan pelayanan publik. Karakteristik pelayanan berorientasi kepentingan dan nilai-nilai publik. Para pelayan publik tidak boleh bebas nilai, pelayan publik harus partisipatif dan memberdayakan, cepat dan ramah, ekonomis, berkeadilan sosial dan ekologis, akuntabel, responsif, dan transparan. Tindakan para pelayanan publik juga menitik beratkan pada mekanisme pelayanan yang memperhatikan etika tertentu. Sistem dan proses pelayanan publik dibangun atas dasar hukum dan kesepakatan tertentu. Baik, demikian materi untuk pertemuan minggu keempat, part 3. Ini daftar referensi yang saya jadikan acuan untuk bahan ajar di pertemuan keempat ini. Sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.